hasil curian itu terpaksa membalap kencang bagaikan kekurangan waktu. Penunggangnya kini terus mengayunkan cambuknya meskipun kuda itu telah memperlebar ayunan kakinya. Setelah melewati bulak panjang dan jalan yang berliku, penunggang kuda yang merasa kehabisan waktu itu kemudian memasuki pedukuhan yang bisa dibilang terpencil. Pedukuhan itu dikelilingi oleh sawah di 4 penjuru, juga dikelilingi oleh rimbunnya pohon bambu yang cukup rapat, sehingga menyebabkan secara alami pedukuhan itu terlindung dari dunia luar. Pedukuhan terpencil itu hanya memiliki sebuah pintu masuk. Untuk masuk dan keluar ke dalam pedukuhan itu hanya melewati sebuah gerbang, yaitu dari sebelah selatan. Jalan keluar dari arah lain, yaitu di sisi utara, kini telah tertutup rapat oleh pohon bambu. Ketika telah memasuki dalam pedukuhan itu, penunggang itu kemudian memperlambat derap kuda tunggangannya. Dari mulutnya kemudian terdengar siulan panjang yang rupanya merupakan isyarat untuk minta izin. Warna siulan dengan nada yang amat khas itu diterima dan kemudian dibalas dengan siulan yang sewarna. "Siapa itu?" "Bramantyo," jawab penunggang kuda itu sambil mempercepat kembali laju kudanya membelah jalanan yang membelah pedukuhan itu. Hanya terdapat 4 buah rumah di pedukuhan itu, dan semua bukanlah rumah yang bagus. Namun 4 rumah itu berusukan besar dan disangga oleh kayu-kayu pilihan. Menuju ke rumah yang paling besar, penunggang kuda itu kini mengarah. Suara kuda yang datang itu rupanya memang sudah ditunggu. Bergegaslah kemudian orang dari rumah besar itu keluar. "Apa yang terjadi? Mana pula yang lain?" tanya orang itu. Penunggang kuda itu bernama Bramantyo. Ia kini berdebar-debar. Kedatangannya di pedukuhan itu membawa beban yang sungguh berat. Ia sangat mengenali orang yang akan ditemuinya, yang tidak akan segan-segan menghadiahinya ganjaran sebagai upahnya yang telah gagal melaksanakan tugas. Padahal tugas itu hanya jenis tugas yang ringan saja. Tidak pernah disangkanya tugas yang demikian ringan itu kandas di tangan seorang pemburu. Di pedukuhan daleman, ia kini terantuk batu padas yang keras. Sambaran-sambaran anak panah yang ia kira lepas dari pasukan Bayangkara telah menyebabkan upaya menjemput perempuan yang bernama Dyah Menur itu gagal. Ia bersama dengan para anak buahnya bahkan kini kocar-kacir tunggang langgang. Bramantyo kemudian meloncat turun dari kudanya dan bergegas mengikat tali kendali kuda itu ke batang kayu yang memang telah disiapkan untuk keperluan itu. "Apa yang terjadi?" Kembali orang itu menyongsongnya dengan pertanyaan. Amat mencuat alis orang itu. Tangan kanannya kini memelintiri kumisnya yang tidak seberapa banyak. "Aku mohon maaf, Kakang Rangsangku Muda. Aku tidak berhasil. Ada kejadian yang tidak terduga-duga yang telah menghambat tugas kami dalam mengambil Dyah Menur. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dengan nasib teman-temanku kini. Mungkin mereka terbunuh, mungkin pula mereka ditawan, dan kuda-kuda mereka telah dirampas. Hanya aku yang berhasil meloloskan diri dan harus berjalan kaki untuk kembali ke tempat ini. Itulah sebabnya aku baru tiba sekarang. Untunglah di perjalanan aku berhasil mendapatkan seekor kuda dengan mencuri dari milik seorang penduduk." Mencuat lagi kini alis Rangsangku Muda. "Apa yang telah terjadi?" Orang itu kini bertanya, didorong oleh rasa tidak sabarnya. "Semua itu adalah karena ulah para Bayangkara. Ada Bayangkara di sana yang telah membuat aku dan anak buahku tidak bisa berbuat apa-apa, Kakang. Puluhan anak panah berhamburan bagaikan hujan
yang tiba-tiba datang menghujani kami, Kakang. Rangsang Pemuda kini merasa bagaikan tertampar wajahnya. Pipinya menebal dan getar bibirnya menunjukkan rasa sakit yang muncul. Jawaban Bramantyo kini sangat mengagetkannya. Segera kecemasannya menyeruak. Kehilangan Dyah Menur benar-benar telah membuatnya cemas. Bayangkara, mereka ada di Pedukuhan Daleman. Benar, Kakang. Rangsang Pemuda kemudian berjalan mondar-mandir sambil tangannya memegang keningnya. Kau yakin Bayangkara ada di sana? Aku sangat yakin, Kakang. Bagaimana kau bisa merasa yakin? Rangsang Pemuda kini mengejar. Kami yang berjumlah 5 orang telah dibuat kocar-kacir oleh anak panah yang dilepas. Satu persatu dari kami berjatuhan. Sekarang, coba Kakang Rangsang berpikir, siapa orang yang memiliki kemampuan semacam itu selain pasukan Bayangkara? Bahkan, kaki yang menyembul sedikit pun juga bisa digapainya. Siapa pemanah yang sanggup melakukan itu selain para pasukan Bayangkara? Rangsang Pemuda kini menjadi bingung. Dyah Menur baginya merupakan simpul yang amat penting untuk menggapai satu tahapan yang harus dilaluinya. Dengan menguasai perempuan cantik itu, Rangsang Pemuda bisa mengendalikan keadaan. Kini Dyah Menur terlepas. Di belakang lepasnya Dyah Menur tersaji kemungkinan buruk karena Bayangkara pasti telah mengendus jejak ulahnya. Dyah Menur pastinya nanti akan bercerita apa yang telah terjadi dan menimpanya, sekaligus membuka jati dirinya yang tersamar di balik nama Rangsang Pemuda yang bukan nama sebenarnya itu. Bodoh sekali kau. Kenapa hal itu bisa terjadi? Rangsang Pemuda kini meledak. Justru aku yang mestinya bertanya kepada Kakang Rangsang. Kenapa ada pasukan Bayangkara di sana? Amat mungkin rencana Kakang bocor, bekerja tidak cermat. Janganlah Kakang menyalahkan aku dan anak buahku. Kami tiba di Pedukuhan Daleman dalam keadaan di sana sudah ada Bayangkara yang menunggu. Dan kemudian mereka menyergap kami. Boleh dikata, Kakang yang justru telah menjerumuskan kami. Orang yang disebut dengan panggilan Kakang Rangsang Pemuda itu terdiam beberapa saat sambil masih memegangi keningnya. Setelah beberapa saat mengingat-ingat, Rangsang Pemuda merasa yakin tidak mungkin terjadi kebocoran dalam rencananya. Perjalanan yang ia tempuh dalam membawa Dyah Menur dilakukan pada malam hari. Tidak ada seorang pun yang tahu, apalagi pasukan Bayangkara. Jika benar di Pedukuhan Daleman ada pasukan Bayangkara, tentulah hal itu karena sebuah kebetulan yang luar biasa. Tidak mungkin bocor. Rencanaku tidak mungkin bocor, ucapnya dengan tegas. Tetapi Kakang, nyatanya ada Bayangkara di sana. Bagaimana itu bisa terjadi? Rangsang Pemuda kini semakin cemas. Sejauh ini, apa yang diangankan dan juga dirancang dengan sangat baik dan telah diperhitungkan hingga ke bagian yang sekecil-kecilnya, akan tetapi boleh jadi bangunan mimpinya kini akan runtuh porak-poranda yang ditimbulkan oleh hal yang amat remeh dan tidak terduga. Dyah Menur yang tidak lagi berada dalam genggaman tangannya akan menyebabkan hancurnya mimpi yang telah dibangun secara keseluruhan. Persoalan kecil dan sepele kalau tidak dikelola dengan baik bisa saja menjadi sebuah persoalan yang besar, ibarat kriwian dadi grojogan. Atau kita serbu saja tempat itu, Kakang. Bramantyo kini mengajukan usulnya. Rangsang Pemuda mengerutkan kening. Kemudian ia terlihat menggeleng perlahan. Bodoh sekali melakukan itu. Dan Dyah Menur pun tidak akan berada di sana sekarang. Dyah Menur pasti berusaha untuk bertemu dengan suaminya. Dan itu berarti
ia akan menempuh perjalanan ke kota raja. Kita hanya memiliki kesempatan itu. Kita harus mencegat di ruas jalan dari daleman menuju ke kota raja. Rangsang Pemuda tidak mau kini membuang waktunya. Sebuah isyarat segera dilepas. Ketika anak panah Sentaren membubung memanjat langit, seisi pedukuhan itu seperti dibangunkan dari tidur. Beberapa penghuninya yang sedang terlelap dan beberapa orang diantaranya yang tengah bermain kini bergegas bangkit. Beberapa jenak kemudian belasan orang telah berkumpul di halaman yang ditempati oleh Rangsang Pemuda. Sebelum menyampaikan apa keperluannya, Rangsang Pemuda mengedarkan pandangan matanya memperhatikan satu persatu anggotanya. Terlihat kini belasan anak buahnya telah berkumpul yang semuanya telah siap digerakkan untuk keperluan apa saja dan juga kemana saja. Malam ini kita ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Perempuan yang telah aku ceritakan kepada kalian kini telah terlepas dan kita harus menangkapnya kembali. Perhitunganku, Dyah Menur akan berusaha untuk masuk ke dalam kota raja malam ini pula. Mungkin dengan pengawalan dari para Bayangkara. Kita akan cegat mereka menjelang pintu gerbang, yaitu pintu gerbang utara dan ruas jalan menjerang Purawaktra. Kita lakukan itu dengan cara baris pendem. Karena pasukan Bayangkara yang kita hadapi, kita hanya bisa mengandalkan serangan dadakan menggunakan anak panah. Kita tidak bisa berhadapan langsung dengan mereka. Tidak ada pertanyaan apapun yang diajukan. Namun penghuni pedukuhan yang tersamarkan di balik rimbun bambu itu dengan cekatan dalam menerjemahkan perintah. Tidak berapa lama kemudian belasan ekor kuda telah berderap membelah malam. Penduduk pedukuhan yang terletak di seberang bulak hanya bisa menebak rombongan siapakah yang kini melintasi wilayah mereka. Akan tetapi pada umumnya mereka meyakini orang-orang yang berkuda itu pasti adalah para prajurit Majapahit yang sedang nganglang menjaga keamanan. Derap kaki-kaki kuda yang diyakini milik para prajurit itu justru memberikan ketentraman bagi para penduduk. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi para bocah kecil yang kini meringkuk di pelukan ibunya. Siapa itu, Mbok? Tanya seorang bocah. Demit. Demit yang akan menculik bocah-bocah yang tidak segera tidur, Ger. Ayo tidur, jawab biungnya. Barisan orang berkuda yang kini menempuh perjalanan dengan maksud khusus itu terus berderap membelah malam. Menjelang kota raja, mereka memecah diri menjadi dua kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh Rangsang Pemuda yang mengarah lurus ke Purawaktra. Sementara separuh yang lain kini membelok ke kiri melintas jalan menuju ke Candi Brau. Untuk masuk ke kota raja tentu harus melewati dua ruas jalan utama itu. Dyah Menur yang dikawal oleh Bayangkara atau siapapun itu tidak akan mungkin lolos dan bisa melintasi tempat itu, kecuali apabila Dyah Menur atau orang yang membimbingnya memilih jalan yang lebih jauh dan melingkar hingga memasuki gerbang kota raja melalui pintu sebelah timur. Menjelang masuk ke pedukuhan terakhir, Rangsang Pemuda memilih tempat itu untuk pencegatan dengan menenggelamkan diri di balik lebatnya ladang jagung. Maka bernasib sialah pemilik ladang jagung itu yang nantinya karena orang-orang yang mempunyai niat tertentu itu tidak segan-segan untuk memaksa jagung muda tanpa harus dibakar. Apalagi kuda-kuda mereka kini juga kelaparan. Kuda-kuda yang disembunyikan di ladang jagung itu memberi sumbangan kerusakan yang lebih parah pada tanaman jagung yang masih muda itu. Yang lain boleh tidur. Dua orang menjaga bergiliran. Sementara itu, pada waktu yang nyaris bersamaan, separuh anak buahnya yang tersisa
kini juga melakukan hal yang serupa. Sebuah ruas jalan menuju ke pintu gerbang utara melalui Candi Bentar Waringin Lawang juga dijaga dengan amat ketat. Dalam keremangan malam, bayangan pintu gerbang yang terbuat dari bata merah itu kini terlihat menjulang tinggi setinggi pohon kelapa. Pohon beringin yang tumbuh di sebelahnya kini juga terlihat menjulang tinggi. Agar sampai jangan lolos, jangan semuanya tertidur. Lakukan penjagaan 2 orang secara bergantian. Aku pilih tidur dulu. Aku menjelang pagi saja. Aku juga. Yang penting jangan tidur semua, bentak orang yang pertama. Sang waktu terus berjalan membelah malam. Adalah pada saat itu pula Patih Daha Gajah Mada yang ditemani oleh Gajah Enggon menatap wajah Raden Kudamerta yang kini menampakkan raut wajah kebingungan. Raden Kudamerta baru saja melompat turun dari kuda ketika dengan begitu tiba-tiba Gajah Mada langsung menjemputnya. Wajah suami Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa terkejut bagaikan orang yang amat kaget, terpergok melakukan tindakan yang tidak terpuji. Raden dari mana? Tanya Gajah Mada. Pertanyaan itu demikian menohok menyebabkan Raden Kudamerta tidak bisa menjawabnya. Dengan tatapan yang aneh pula, Raden Kudamerta kemudian membalas tatapan mata Gajah Enggon. Raden Kudamerta yang berbalik kini mendapatkan para prajurit penjaga pendopo Wisma kini telah dalam sikap berbaris. Di pendopo, api obor bergerak menari meliuk-liuk diterjang angin. Dari 5 lampu obor yang dinyalakan, hanya 3 yang masih bertahan. Apakah luka Raden sudah sembuh? Gajah Mada kini melanjutkan. Raden Kudamerta berusaha dengan keras untuk mengendalikan diri. Keutuhan daya pikirnya kini segera pulih, manakala menyadari yang mengajukan pertanyaan itu hanya seorang Gajah Mada yang dari derajatnya berada jauh di bawahnya. Jadi, mengapa kini ia harus gugup? Untuk apa kalian berada di sini? Bertanya lelaki tampan yang tentu merasa belum sembuh dari rasa sakit di bagian dadanya itu. Mohon ampun Raden, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan, meminta keterangan dari Raden untuk menelusuri jejak-jejak pembunuhan dan bahkan untuk menemukan siapa orang yang berniat untuk membunuh Raden. Orang yang melempar pisau itu memang tidak bisa ditanyai lagi. Namun, di belakangnya ada orang yang mendalangi. Untuk mengetahui siapa orang yang mendalangi rencana pembunuhan terhadap Raden, Raden harus menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Raden Kudamerta yang termangu kini mendadak menahan nyeri yang menyengat. Raden Kudamerta kini jelas terlihat tengah kesakitan. Adalah aneh, dalam keadaan yang demikian masih sempat-sempatnya ia pergi berkuda. Baru pulang dari mana Raden Kudamerta dan untuk keperluan apa? Luka Raden masih berdarah, tanya Gajah Enggon. Raden Kudamerta kini mengangguk. Dalam keadaan yang demikian, Raden pergi berkuda. Tentunya ada urusan penting yang telah menyebabkan Raden seperti tidak punya pilihan. Raden dari mana dan untuk keperluan apa? Tanya Gajah Mada. Pertanyaan-pertanyaan itu kini menyebabkan Raden Kudamerta semakin bingung sekaligus merasa tidak senang. Akan tetapi Raden Kudamerta tidak mungkin mengelak, sebagaimana tidak mungkin menganggap lencana kepatian dan selempang samir yang melekat di pakaian Gajah Mada itu tidak ada artinya. Ayo kita masuk, kita berbicara di dalam. Gajah Mada tidak menolak tawaran itu dan menempatkan diri di belakang Raden Kudamerta. Pimpinan pasukan Bayangkara
kemudian melambaikan isyarat tangan yang tertuju kepada para prajurit penjaga keamanan wisma kediaman Dyahwiat yang berbaris untuk kini membubarkan diri. Itulah hari pertama sekaligus malam pertama dari Raden Kudamerta menjadi suami dari Dyahwiat Raja Dewi Maharajasa. Melihat keadaannya, Gajah Mada dengan segera menerka malam yang mestinya indah itu sebenarnya muram dan sedikit hitam. Kemanakah Raden Kudamerta pergi dan juga menemui siapa? Gajah Mada bahkan telah memiliki gambaran jawabannya. Dyahwiat Raja Dewi Maharajasa memang layak kecewa ketika melihat kenyataan sesungguhnya atas laki-laki yang kini menjadi suaminya itu. Di ruang tengah yang hanya dihampari babut permadani, Raden Kudamerta kemudian mempersilakan tamu-tamunya untuk duduk. Raden Kudamerta mengedarkan pandangan mata yang jatuh ke seorang prajurit penjaga pintu bagian tengah dan seorang emban yang kini duduk meringkuk menunggu perintah. Sekejap kemudian, emban itu dengan cekatan tanpa diperintah kemudian menyiapkan minuman untuk disuguhkan kepada para tamu. Silakan bertanya, aku akan menjawab sejauh yang aku tahu. Gajah Mada dan Gajah Enggon kini saling melirik. Mohon maaf Raden, sejak kapan Raden berhubungan dengan Bromo Ratbumi? Amat langsung kini Gajah Mada menohok dengan pertanyaannya. Dengan cermat dan seksama, Gajah Mada berusaha untuk menebak perubahan wajah dari Raden Kudamerta. Gajah Mada berharap pertanyaan itu akan menyebabkan menantu dari Ratu Gayatri itu terkejut dan langsung berubah pucat. Akan tetapi keinginan dari Patih Daha itu tidak menjadi kenyataan. Raden Kudamerta memang kaget, tetapi perubahan raut wajahnya mewakili rasa herannya karena nama itu belum pernah dikenalnya. Siapa orang itu? Tanya Raden Kudamerta. Bromo Ratbumi Raden. Gajah Enggon kini membantu memberi tekanan. Kalian pikir aku mengenal nama itu? Aku tidak tahu siapa nama yang telah kalian maksud itu, balas Raden Kudamerta. Gajah Mada menarik kesimpulan agaknya Raden Kudamerta memang tidak mengenal nama dari Bromo Ratbumi Rajasa. Bila yang diadukan adalah nama lain yang tengah digunakan oleh Ratbumi, mungkin Raden Kudamerta akan langsung mengerti siapa yang kini tengah dimaksud. Kalian datang menemuiku untuk menanyakan nama yang belum aku kenal. Siapa Bromo Ratbumi itu? Mohon ampun Raden, Bromo Ratbumi adalah nama lain dari orang yang amat Raden kenal. Ia mempunyai nama lain, Panji Wirotopo. Gajah Mada kini mempertegas. Kali ini Raden Kudamerta benar-benar kaget. Perubahan raut mukanya kini terlihat jelas kalau ia tengah terkejut. Tentu nama dari Panji Wirotopo dikenalnya dengan sangat baik. Kematian Panji Wirotopo itu bahkan memunculkan dendam yang tidak tahu kemana ia harus menyalurkan. Belum lagi satu masalah itu terurai, tiba-tiba Gajah Mada datang dengan membawa keterangan yang belum ia pahami sepenuhnya. Orang yang ditempatkannya sebagai paman itu ternyata memiliki nama lain, Bromo Ratbumi Rajasa. Paman Panji menyembunyikan nama itu? Raden Kudamerta bertanya. Benar Raden, nama aslinya adalah Bromo Ratbumi Rajasa, jawab Gajah Mada. Raden Kudamerta kini merasa membutuhkan waktu beberapa saat lamanya untuk memahami kenyataan yang sangat mengagetkan itu. Lalu apa yang disembunyikan oleh Paman Panji di balik nama itu? Tambah Raden Kudamerta. Jadi, Raden Kudamerta belum pernah mendengarnya. Gajah Mada kini kembali bertanya. Raden Kudamerta menggeleng pendek namun tegas. Apakah
Raden masih ingat dengan sepak terjang dari Mahapati atau di Halayuda? Ya, tentu aku masih ingat. Semua orang tidak mungkin melupakan. Ia adalah orang yang mengadu domba mulai dari Tuban hingga ke Lumajang dan menjadi penyebab jatuhnya korban dari Ronggolawe, Sora hingga Nampi. Mulut Mahapati sangat beracun. Itu yang aku ingat dari sosok Mahapati. Sedemikian parah racunnya sampai berkemampuan untuk menimbulkan perang. Jawab Raden Kudamerta. Sebenarnya layak apabila Raden Kudamerta tidak pernah mendengar sepak terjang dari Mahapati karena Raden Kudamerta datang ke Majapahit belum terlalu lama. Sementara perang yang terjadi antara Majapahit dengan Lumajang sudah berjalan lama, bahkan telah berada di wilayah belasan tahun yang lalu. Akan tetapi, ternyata Raden Kudamerta memiliki pemahaman yang baik terhadap peristiwa itu. Maka terasa amat aneh bila Raden Kudamerta tidak sadar sedang berimpitan pada jarak yang amat dekat dengan salah satu pelaku yang mendorong terjadinya perang antara Majapahit dengan Lumajang itu. Demikian dekatnya karena Panji Wirotopo adalah Bromo Ratbumi. Apa kaitan Mahapati dengan Ratbumi? Raden Kudamerta kini bertanya menekan. Panji Wirotopo adalah Bromo Ratbumi. Sedangkan Bromo Ratbumi adalah tangan kanan dari Mahapati. Orang kedua setelah Mahapati yang paling dicari karena sepak terjangnya yang tidak bisa diampuni. Gajah Enggon kini menjawab. Jawaban itu rupanya mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk memaksa Raden Kudamerta terbungkam mulutnya. Jawaban itu bahkan menyebabkan Raden Kudamerta mendadak menjadi pucat. Mulutnya kini terlihat gemetar. Bahasa wajah yang dengan amat jelas terbaca oleh Gajah Mada dan Gajah Enggon. Bagaimana Raden? Tanya Gajah Mada. Paman Panji Wirotopo ternyata adalah orang itu. Benar Raden. Kalau aku tidak salah menebak, apakah kini ada sesuatu yang Raden cemaskan? Gajah Mada kini menjawab dengan tegas. Aku mencemaskan sesuatu. Raden Kudamerta membalas pertanyaan itu dengan membalikan pertanyaan. Mungkin saja Raden mencemaskan istri Raden. Gajah Mada kini kembali bertanya seolah melepas pertanyaan yang serampangan. Namun pertanyaan itu kini telah menyebabkan isi dada dari Raden Kudamerta diguncang dengan amat keras. Kekagetannya tidak mungkin lagi disembunyikan. Pucat pasilah kini Raden Kudamerta dicecar dengan pertanyaan yang sama sekali tidak terduga itu. Bukan hanya wajahnya yang mewakili menampakkan isi dari kepalanya, tetapi juga terlihat dari tangan kirinya yang terlihat kini gemetar. Yang tidak kalah terkejut adalah Gajah Enggon. Ia kemudian memandang Gajah Mada dengan tidak berkedip. Mulutnya sedikit kini terbuka. Hanya sejenak waktu yang dibutuhkan oleh Gajah Enggon mengambil keputusan untuk kini manggut-manggut. Dengan amat perlahan, senopati pimpinan pasukan Bayangkara itu kini menoleh. Ia kini berusaha membeleceti raut muka pewaris wilayah Pamotan yang ternyata menyembunyikan rahasia yang demikian besarnya. Ia telah beristri. Benar-benar sebuah pelecehan yang tidak terampuni. Dengan beristri macam itu, berani-beraninya ia telah mengawini Sekar Kedaton. Raden Kudamerta sudah punya istri. Gajah Enggon kini mengulang pertanyaan itu. Raden Kudamerta kini telah benar-benar terbungkam mulutnya. Ia tidak punya kekuatan untuk menjawab pertanyaan itu. Sekaligus ia juga dibelit oleh rasa kaget yang bagaimana mungkin Gajah Mada bisa mengetahui rahasia itu. Rahasia yang bahkan semut pun tidak tahu. Kepergian Raden baru saja, meskipun sebenarnya Raden masih berada dalam keadaan sakit,
adalah apa untuk bertemu dengan istri Raden? Apakah Raden berhasil bertemu dengannya? Pertanyaan yang terlalu langsung itu betapa sulitnya untuk dijawab. Yang bisa ia lakukan kini hanya menggeleng dengan lunglai. Maksud Raden tidak berhasil menemukannya. Gajah Mada kini mengejar lebih tajam. Raden Kudamerta kini mengangguk. Sebentar dulu, Kakang. Jadi Raden Kudamerta mengawini Tuan Putri Dyahwiyat Raja Dewi dalam keadaan sudah beristri. Raden Kudamerta menyembunyikan sebuah kenyataan bahwa sebenarnya ia sudah beristri dan kemudian menempatkan Tuan Putri Sekar Kedaton hanya sebagai istri kedua. Betapa hening akibat yang ditimbulkan oleh pertanyaan dari Gajah Enggon yang kemudian dengan sangat telak menyudutkan Raden Kudamerta ke tempat yang paling pojok. Dengan tanpa berkedip sekalipun, pimpinan pasukan Bayangkara itu kemudian mengarahkan pandangan matanya kepada laki-laki gagah yang menjadi kembang bibir para gadis itu. Ibu Ratu Gayatri sudah tahu. Dengan mendadak, Gajah Mada kini menambahi. Gajah Enggon kini kaget bukan kepalang. Raden Kudamerta pun kini terkejut. Aku telah memberitahu Gusti Putri Ratu Raja Padmi. Di mata seorang biksuni, Dyahwiyat hanya tersandung takdir. Namun, dalam cara pandangku ke depan, Majapahit akan menghadapi kekacauan apabila Tuan Putri Dyahwiyat yang kemudian terpilih menjadi ratu dan kemudian tidak memiliki keturunan. Bisa jadi akan terjadi perubahan arah garis keturunan. Yang tidak punya hak bisa saja merebut menguasai tahta. Aku yakin apabila Raden Kudamerta tidak menyadari hal itu adalah karena di belakang Raden ada orang yang bernama Panji Wirotopo. Orang itulah yang telah mendalanginya. Betapa pucat kini Raden Kudamerta. Mulutnya tergembok, tidak bisa mengeluarkan kalimat apapun. Di sisi yang lain, betapa nyaris meledak isi kepala dari Gajah Enggon ketika melihat Dyahwiyat dibohongi. Senopati Gajah Enggon kini merasa dirinya lah yang telah ditipu sampai pada titik nadir.